Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan melanjutkan kuliah kita ya. Kalau kita sudah membahas bab komoditi kopi, kemudian sudah membahas bab teh, baik itu komposisi, jenis-jenisnya, sejarahnya, sampai ke teknologi pengolahannya. Sekarang kita masuk ke bab kakao atau coklat. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, pertama-tama kita akan tinjau dulu dari mana sih asal mula coklat gitu ya. Bagaimana sih sejarahnya sampai ke Indonesia, bagaimana sampai kita bisa menikmatinya dan menjadi salah satu komoditi yang cukup familiar gitu ya di dunia. Nah, ternyata coklat ini pertama kali ditemukan oleh bangsa Olmec. Ini adalah suku bangsa di Amerika Selatan pada 3000 tahun yang lalu. Nah, suku bangsa ini mengolah biji kakao menjadi minuman pahit waktu itu, sehingga si minuman kakao itu tidak dicampur dengan bahan-bahan lain, sehingga rasanya masih murni rasa kakao ya, dengan kafein yang cukup tinggi, sehingga rasanya dominan pahit. Nah, kemudian selanjutnya bangsa Maya. Nah, bangsa Maya ini mempercayai pohon kakao merupakan pohon milik para dewa. Ya, jadi zaman dulu ya, bangsa Maya ini masih percaya dewa-dewa. Kemudian pohon ini kemudian muncul di beberapa karya seni, buku, lukisan, relief dinding dan sebagainya. Selanjutnya adalah bangsa Aztec. Nah, bangsa Aztec ini menggunakan kakao sebagai mata uang, seperti alat tukar ya. Kemudian pajak sebagai pajak, sebagai minuman kaisar karena sudah dikenal sebagai minuman di zaman ini. Kemudian minuman prajurit perang karena coklat atau kakao merupakan salah satu bahan penyegar ya yang dapat membuat prajurit ini lebih semangat dan terjaga ketika berperang. Kemudian coklat ini masuk ke benua Eropa, ditemukan oleh Christopher Columbus, dibawa oleh Hernán Cortés dari Spanyol. Nah, sekarang di Indonesia. Ini ya, zaman dulu ya fotonya. Di Indonesia yang membawa adalah bangsa Spanyol. Misalnya waktu dijajah oleh bangsa Spanyol, coklat pertama kali masuk ke daerah Sulawesi, tepatnya Minahasa, hingga tahun 1825 sampai 1838. Kemudian ketika dijajah Belanda, Belanda mengekspor 92 ton kakao dari pelabuhan Manado ke Manila. Jadi bawa bangsa Spanyol ditanam di Indonesia, kemudian saat penjajahan Belanda, komoditi kakao ini diekspor ke Manila. Nah, dulunya Manado, Ambon ini merupakan daerah-daerah penghasil kakao yang cukup besar, 12.000 pohon. Nah, kemudian tanaman kakao ini mulai dikenal di Jawa pada tahun 1880. Dan pada tahun 2007, Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia, setelah Pantai Gading, dan Ghana di Afrika Barat. Gitu ya. Jadi begitu kayanya negeri ini gitu ya. Sampai jadi pada beberapa komoditas Indonesia merupakan penghasil terbesar, terutama bagi ketiga komoditas yang sudah kita bahas ya, kopi, teh, dan kakao. Nah, akan tetapi kakao yang dari Indonesia ini kualitasnya masih dinilai cukup rendah di pasar internasional karena memang bibitnya memang kita dapat dari Eropa. Kemudian ditanam di Indonesia, akan tetapi ditanam oleh petani lokal yang tidak dibekali bagaimana mengolah biji kakao dengan baik, sehingga kualitasnya cukup rendah ketika diekspor ke luar negeri. Nah, ini beberapa negara penghasil kakao terbesar di dunia. Ada Pantai Gading, Ghana, Indonesia, Nigeria, Kamerun, dan seterusnya.
Ini tabel produksinya terus mengalami peningkatan ya, walaupun hanya berkisar 0,89% dan seterusnya, tapi rata-ratanya sampai 2,78% ya dari tahun 2016 sampai 2020. Ini perkebunan kakao di Indonesia. Ada di Aceh, Sumatera, Sulawesi, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan ya, di daerah-daerah yang tentunya masih memiliki lahan yang cukup luas. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, ternyata 48% dari kebun kakao Indonesia masih merupakan tanaman yang menghasilkan. Jadi produktif ya, 21% belum menghasilkan, artinya masih muda, dan 31% merupakan tanaman tua yang sudah rusak dan tidak produktif lagi. Kemudian ini potret perkebunan kakao di Indonesia dari 2008 sampai 2017. Nah, perkebunan rakyat ya kebanyakan sebesar 97%, swasta hanya 2%, perkebunan kakao 1%. Kemudian ya. Oke. Ini adalah buah kakao. Semuanya sudah pernah melihat? Nah, jadi coklat yang kita makan yang enak itu, nah ini asalnya dari sini. Ini adalah apa namanya sistematikanya, divisi kelas bangsa dan seterusnya. Kakao ini tumbuh di iklim yang suhunya teratur dan cukup lembab seperti Indonesia. Curah hujannya juga sedang, tidak kurang dari 2000 mm per tahun dengan pembagian curah hujan yang teratur sepanjang tahun dan tanpa musim kemarau yang panjang. Sehingga Indonesia merupakan daerah yang cocok gitu ya, relatif cocok untuk pertumbuhan tanaman kakao. Nah, kemudian tanaman kakao ini tahan terhadap angin sehingga paling banyak tumbuh di daerah pegunungan gitu ya, daerah yang dengan tingkat apa namanya angin yang cukup rendah seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak ya klasifikasi tanaman kakao, akan tetapi akan saya bahas di sini adalah 3 jenis kakao yang cukup dominan ada di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama adalah jenis Criollo. Nah, jenis ini yang membedakan adalah biasanya ciri-ciri fisiknya, bijinya, kemudian kualitasnya. Jenis Criollo atau kita biasa sebut Theobroma kakao. Nah, ini memiliki mutu yang sangat baik. Biasanya disebut sebagai coklat mulia, fine flavor, choy kakao, edel kakao. Buahnya berwarna merah atau hijau. Ini buahnya merah ya. Kulitnya bintil-bintil tipis, kasar dan lunak. Biji buahnya berbentuk bulat telur dan berukuran besar dengan katiledon berwarna putih pada waktu basah. Kemudian aromanya sangat kuat tanpa rasa pahit, tetapi sensitif terhadap perubahan iklim dan serangan hama penyakit dengan jumlah produksi yang relatif rendah. Sehingga si jenis Criollo ini mutunya paling tinggi, paling baik ya, paling baik dari segi aroma, kemudian rasa, akan tetapi memang tanamannya sangat rapuh sehingga perlu penanganan yang cukup serius begitu, karena sedikit saja terserang hama maka tanaman ini akan rusak. Tadi Criollo ini adalah Forastero. Nah, kalau Forastero ini mutunya di bawah Criollo. Mutunya di bawah Criollo. Biasanya dipakai untuk bulk kakao atau dikenal juga ordinary kakao. Nah, buahnya ini warna hijau, kalau tadi kemerahan ya Criollo, kalau Forastero ini warnanya hijau, bentuknya pun beda ya, ini lebih lancip begini. Biji buahnya tipis atau gepeng dan katiledon berwarna ungu pada waktu basah. Nah, jenis Forastero ini
paling banyak dihasilkan di daerah Afrika, Brazil, dan Dominika. Selanjutnya adalah jenis Trinitaro. Trinitaro juga cukup baik mutunya. Nah, Trinitaro ini muncul dari persilangan antara Criollo dengan Forastero. Tadi kalau Criollo itu mutunya baik tapi tanamannya sangat rapuh, Forastero itu mutunya lebih rendah tapi tanamannya cukup tahan terhadap hama dan iklim yang ekstrim. Sehingga dilakukanlah persilangan antara dua jenis tanaman kakao ini dan menghasilkan kakao yang diberi nama Trinitaro. Mutunya cukup baik, tapi mungkin tidak menyamai Criollo, akan tetapi cukup baik dibandingkan dengan Forastero. Buahnya warna hijau atau merah, ini bentuknya lebih tumpul ya, tidak selancip apa sih tadi, tidak setajam Forastero. Biji buahnya bermacam-macam, ada ungu muda sampai ungu tua, ya. Trinitaro. Nah, ini bedanya dari tampakan buahnya. Criollo, maaf tadi yang depan, ini yang benar yang ini ya, yang depan mungkin agak kesalahan gambar, lihatin sini saja. Criollo dia lancip, Forastero, dan Trinitaro. Trinitaro agak lonjong, yang bulat itu Forastero ya. Nah, ini anatomi buah kakao. Ketika dipotong dipotong di sini ya, maka akan tampak daging buahnya serta kulit buah. Kulit buahnya cukup tebal ya, dengan presentase 73,73%. Ya, ini kemudian ada keping biji, ini keping biji. Terus kemudian ada pulp, di sini pulp itu daging buah maksudnya, diselimuti oleh pulp yang warnanya putih ini, terus kemudian ini kulitnya, kulit buah. Tadi warna buah kakao ini beraneka ragam. Selain tergantung pada jenis kakaonya, juga tergantung pada kematangannya. Dari warna hijau ini agak kekuningan sampai matang penuh berwarna kuning. Ada pula yang warnanya ketika matang ini berwarna merah dan oranye. Kulit buah kakao. Nah, kulit buah kakao ini cukup tebal ya, di luar dari daging buah. Teksturnya kasar, memiliki alur di sini, ketebalannya 1-2 cm. Ternyata kulit buah kakao ini masih mengandung protein kasar, lemak, glukosa, sukrosa, pektin, dan serat kasar gitu, sehingga masih memungkinkan untuk diolah dan menjadi produk ya, produk samping yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya adalah pulp dan biji buah kakao. Pulp itu tadi buahnya, apa sih, daging buahnya. Pulp warnanya putih, seperti lazimnya buah, dia lebih lunak, empuk ya, kemudian agak berlendir, melekat di biji kakao. Nah, pulp ini sebagian besar terdiri dari air dan gula. Ada glukosa, terus kemudian ada pati, ada sukrosa, dan sebagainya. Dan ternyata ada yang memanfaatkan pulp ini untuk bahan minuman, begitu. Karena tadi sebagian besar terdiri dari air dan gula, sehingga rasanya cukup manis dan cukup layak dijadikan produk minuman. Pulp buah kakao. Oke. Saya lanjutkan ya ke teknologi pengolahan kakao. Ini saya lanjutkan, tapi nanti mungkin tidak sampai selesai, nanti dilanjutkan pertemuan datang ya. Nah,
teknologi pengolahan kakao ini adalah proses untuk mengolah biji kakao menjadi produk-produk coklat yang kita makan. Nah, sebenarnya pengolahannya cukup sederhana, akan tetapi memang sangat mempengaruhi mutu dari produk coklat. Tuh ya. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa kakao di Indonesia masih memiliki mutu yang cukup rendah karena memang petani-petani apalagi zaman dulu ya masih belum banyak dibekali dengan pengetahuan bagaimana cara mengolah kakao dengan baik. Pengolahan kakao ini dibagi menjadi dua tahap ya. Pertama pengolahan kakao primer. Primer ini adalah dari pemanenan buah hingga mendapatkan biji kakao. Terdiri dari pemeraman buah, pemecahan buah, fermentasi, perendaman dan pencucian, pengeringan, penyortiran, dan penyimpanan. Yang pertama adalah pemeraman. Nah, ketika buah kakao ini sudah cukup masak dan cukup untuk diolah selanjutnya, dipanen, kemudian dipanen ini juga harus memperhatikan bagaimana keseragaman kematangan buah sehingga dapat memudahkan pengeluaran biji dari buah kakao. Tujuan dari pemanenan yang tepat juga untuk membentuk flavor yang optimum, serta pemeraman ini juga tujuannya untuk membentuk flavor yang optimum. Pemeraman ini biasanya banyak dilakukan di kebun kakao tersebut gitu, sehingga dipanen buahnya, kemudian masih disimpan di kebun di tempat yang teduh, biasanya ada semacam saung-saung begitu, kemudian disimpan di sana sekitar 5-7 hari ya, untuk mengoptimalkan kematangan serta untuk membentuk flavor. Saya kira cukup familiar ya dengan teknik pemeraman ini karena kita juga sering melakukan itu ya. Jadi buah itu nggak harus matang sempurna di pohon, tapi cukup matang gitu ya, mengkel lah ya. Terus kemudian dipanen, kemudian diperam sehingga matang lebih sempurna dan buahnya pun tidak busuk. Nah, kemudian dikelompokkan berdasarkan kelas kematangannya. Dan dipisahkan antara buah yang bagus dan buah yang jelek. Buah yang jadi dalam satu pohon itu kadang ada yang bagus, ada yang jelek seperti ini, busuk di pohonnya seperti itu ya. Dipisahkan. Nah, setelah diperam selama 5-7 hari, kemudian petani ini melakukan pemecahan buah kakao untuk mendapatkan bijinya. Nah, di sini pemecahan kakao bisa menggunakan alat seperti ini, pisau, atau bisa menggunakan peralatan yang lain. Nah, ini peralatan yang bisa digunakan untuk pemecahan buah kakao. Nah, selanjutnya adalah fermentasi. Setelah dipecah, kemudian dilakukan fermentasi. Dipisahkan dari kulitnya ya. Nah, fermentasi ini bertujuan untuk melepas zat lendir dari permukaan kulit biji. Tadi kan saya katakan banyak sekali popnya. Nah, popnya ini bisa dihilangkan lendir-lendirnya dengan jalan fermentasi. Fermentasi juga dapat bertujuan untuk membentuk mutu dan aroma yang baik dan biji yang lebih tahan terhadap hama dan jamur selama penyimpanan ya, karena kadar airnya selama fermentasi itu berkurang karena pop itu terlepas dari permukaan biji. Kemudian bijinya juga akan berwarna merah cerah dan bersih dan mengurangi rasa sepat pada biji kakao. Nah, ini fermentasi langkahnya. Biji basah kemudian ditimbun seperti biasa. Fermentasi itu berlangsung bisa alami atau secara alami bisa berlangsung oleh biji kakao tersebut ya dengan bantuan oksigen. Ada juga yang ditambahkan dengan semacam zat yang dapat mempercepat terjadinya fermentasi. Nah,
Kalau yang alami bisa ditimbun di dalam kotak-kotak fermentasi atau keranjang. Kemudian pop ini akan terurai air-airnya, tegesan air tersebut, kemudian terjadilah fermentasi gula. Terjadilah fermentasi gula. Sebentar. Terjadilah fermentasi gula. Kemudian lapisan pop ini akan menjadi alkohol, ya, dan terjadi kenaikan suhu. Dilakukan juga pengadukan pada keranjang tersebut, pada kotak tersebut, supaya fermentasi berjalan merata, ya, karena tadi butuh bantuan oksigen di sini untuk terjadinya fermentasi. Kemudian terjadi oksidasi oleh bakteri, merubah alkohol tersebut, ya, yang tadi terbentuk menjadi asam asetat, dan suhu itu menjadi naik. Nah, kenaikan suhu ini akan memicu terjadinya kematian biji, ya, sehingga biji sudah tidak bisa tumbuh lagi, sudah terfermentasi, kehilangan daya kecambah, ya, kemudian terjadi destruksi zat warna antosianin, sehingga warnanya nanti menjadi merah cerah gitu, ya, merah kecoklatan dan terlihat lebih cerah, dan terbentuklah perkusor aroma. Ini fermentasinya, gambarannya, kotaknya, peti-petinya, ya, kemudian dimasukkan ke sini biji kakaonya. Dilakukan pembalikan, tadi pengadukan, ya, pada hari ketiga, terus kemudian pada hari ke-6 bisa dikeluarkan dari kotak fermentasi untuk selanjutnya dilakukan penjemuran. Nah, ini dengan menggunakan kotak, ya. Nah, ini adalah setelah difermentasi dengan kotak-kotak ini, kemudian dijemur. Ketika dibelah bijinya, kita bisa lihat di sini ada perbedaan warna, ya, sebagai akibat dari proses fermentasi. Ketika baru dijemur, warnanya masih kehijauan, kemudian menjadi lebih ungu pada 1-2 hari, kemudian akan ungunya menjadi lebih kecoklatan pada hari ketiga, pada hari kelima menjadi coklat, dan ketika lebih dari 5 hari maka menjadi over fermented dan malah akan tumbuh jamur serta mikroorganisme yang lain, sehingga tidak baik lagi mutunya. Nah, ini adalah tahapan yang terjadi selama fermentasi, di mana ada fase anaerobik, ada mikroaerobik, dan ada aerobik. Fase anaerobik yang dominan adalah yeast atau jamur, di mana zat yang terbentuk di sana adalah etanol dan pektinase. Dan mikroaerobik yang berperan adalah bakteri asam laktat, dan terbentuk asam laktat. Kemudian di sini aerobik, ketika suhunya sudah naik, maka akan terbentuk asam asetat. Ini yang terjadi, ya, grafik antara hubungan antara waktu fermentasi dengan aroma yang dihasilkan. Di mana semakin lama waktu fermentasi, ada beberapa komponen aroma yang naik, ada beberapa komponen yang turun. Di sini aroma coklat terus menaik, ya, terus naik, kemudian aroma fruity atau segar buah gitu, ya, naik. Keasaman juga naik. Yang turun adalah kepahitan, ya. Ketika di titik tertentu ini rasa pahitnya bisa turun, kemudian keasaman juga bisa turun, dan warna aroma wangi seperti bunga gitu, ya, itu bisa turun pada periode waktu fermentasi tertentu. Nah, ini adalah gambaran. Jadi fermentasi ini tadi, ya, kita tahu bahwa semakin lama fermentasi
ada beberapa perubahan dari segi warna maupun dari segi aroma ya, kemudian rasa. Nah, kita bisa memanfaatkan prinsip tersebut untuk mendesain bagaimana fermentasi ini kita bisa desain sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan rasa yang kita inginkan. Misalnya rasa pahit pada biji kakao berasal dari kadar flavanol antioksidan, sehingga kalau kita memotong waktu fermentasi bisa menghasilkan coklat dengan antioksidan yang tinggi. Tapi flavornya tidak begitu baik karena flavor berkaitan dengan lamanya fermentasi, tapi kadar antioksidannya masih tinggi. Sehingga memang waktu optimum fermentasi ini sangat kita perhitungkan gitu ya. Ini perendaman dan pencucian untuk menghentikan fermentasi dan untuk menghilangkan sisa-sisa pulp yang masih menempel. Kemudian pengeriman bisa dilakukan dengan mesin pengering, tentu saja lebih cepat dan bisa dilakukan dengan sinar matahari langsung. Tentu saja tujuannya untuk mengurangi kadar air sehingga biji kakao ini dapat disimpan dan dapat diolah dengan baik. Nah, setelah pengeringan dilakukan sortasi biji untuk memisahkan mana biji yang masih bagus, yang baik mutunya, mana pengotor-pengotor seperti batu-batu dan sebagainya. Dan kemudian disimpan di biasanya menggunakan karung goni yang masih ada pori-porinya sehingga tidak tumbuh jamur di dalam ketika disimpan dalam waktu yang cukup lama. Kelembabannya juga tidak melebihi 75% dengan ventilasi udara gudang yang cukup baik. Oke. Ini komposisi kimia biji kakao ya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya terangkan dulu tadi yang primer. Nanti kita lanjutkan pekan depan atau pertemuan mendatang ke pengolahan biji kakao yang sekunder. Saya rasa itu, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui PJ atau bisa ke kolom komentar. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.